kada pernah merasa sedih dicela. Kayak orang kada berkabun. Orang kada berkabun kada pernah senang sawit mahal. Sawit mahal nih 28 kilo. Kada pernah senang dia. Kada pernah susah hatinya kalau sawit kada berharga. Kenapa? Nya kada berkabun. Berkabun memang susah. Amun nang kada berkabun apa susah. Makanya wali itu merasa tidak memiliki apa-apa kecuali itu anugerah Allah. Kalau ada orang senang disanjung, itu bukan wali. Itu namanya orang anjungan. Makanya para aulia Allah itu menutupi kewaliannya. Ada yang menutupi kewaliannya dengan pemarahan, ada. Seperti istrinya Syekh Abdul Rahman. Istrinya Syekh Abdul Rahman itu pemarahannya bukan main. Kalau istilah sekarang gelarnya tuh 4P. Bukan P4, P4 lah. P4 gelarnya. Satu, perangutan. Yang P kedua, pemamaian. P ketiga, penyarikan. P keempat, parajuan. P kelima, laki pepaningan. Apa pemarahan minta ampun. Mungkin kami tersambung hari itu. Maka dapat bini pemarahan. Syekh Abdul Rahman ini tuh dapat marahi bini. Akhirnya minta izin hendak mengembara. Biar menenangkan jiwa. Pergilah. Sekalinya sampai di sebuah gua. Singgah sidin di situ. Di sini aku nak beribadah di sini supaya tenang. Sekalinya ada dalam gua orang berdua sedang beribadah, anak bergabung di situ. Ujian berdua kulihai pian bergabung di sini, tapi ada syarat malam kita sembahyang tahajud, siang kita puasa. Ayo di sini dasar gawian itu kan tujuh banget apa? Cocok runding sekalinya malam hendak di mana aja sini bertukar nasi di padang hutan warung ada. Jadi nang kayak warung Sukadema itu jadi amanah nak makan sahur begitu. Kumpul gas kadek sekalinya kada lawas sampai makan sahur keluar seikong berizin, kada lawas masuk membawa makanan serba panas. Bingung sidin di mana nukar, tapi sidin kada bertanya, kata orang hanya penting aku jadi makan sahur Allah. Sudah hendak buka puasa, sekalinya kada lawas keluar pulang yang satu menjauh dari kawannya, kada lawas datang pulang membawa makanan yang serba panas. Ada sampai sidin bertanya, di mana di sini boleh makanan? Oh yang berdua kami apabila nak makan sahur, nak buka puasa, kami bertawasul meminta kepada Allah, bertawasul dengan seorang aulia Allah yang luar biasa. Ujian sidin siapa? Ngaran wali itu. Ujian yang berdua Syekh Abdul Rahman. Jadi ngaran itu. Di sana garang berdiam di sidin di tembilahan parit 8. Iya itu tambahan itu. Kaya banget ya. Jadi di sini kenapa maka jadi wali? Jadi ujian yang berdua ini sabar, dapat bini pemarahan sabar. Akhirnya bulik sidin. Begitu bulik sampai ke rumah, nang bini melihat sidin bulik, menampalak langsung. Henje, Jepang hendak tulak, ngapa bulik? Jepang, bisa ngambil salib nera. Ujian nang bini tahulah ikam. Kenapa maka pian ini jadi wali? Kenapa? Karena aku pemarahan. Rupanya bini sidin wali. Jadi ibu menak jadi pemarahan orang laki, jadi wali dulu. Yang basi-basi pemarahan itu namanya nutupi kewaliannya. Ada juga wali menutupi kewaliannya pemuliran. Ada di zaman dulu ada kiai pergi mengembara singgah di gua sembahyang sunat. Sakalnya ada lewas ada hamba sahaya masuk ke gua, memang lawas ke hujan sudah. Orang berulang-ulang kali sudah sembahyang istisqa minta hujan kada hujan. Sekalinya orang hambanya datang, sekalinya sembahyang sunat 2 rakaat sujud terakhir belewas. Dengarkan sidin nengok tadi ditanya sekalinya doanya, ya Allah turunkanlah hujan. Andaikan kau tidak turunkan hujan, saya tidak akan mengangkat kepala saya sampai kapanpun. Sekalinya mendarau hujan. Ini jangan diteori bahaya kerja. Kalau seminggu lagi nyambut asongsang ke batara itu gawi wali kada boleh dicela, tapi kita kada boleh nero.
Sekalinya hujan sing lambatan, iringi sidin kemana buliknya orangnya. Sekalinya sampai di rumah besar istirahat di depannya. Lihat akan sidin, rupanya menunggu majikannya keluar. Rupanya hamba saya masuk ke dalam rumah lalu diiringi oleh kiai. Izin dengan majikannya, bolehkah aku umpat menukari hamba sempia, hamba saya sempia? Oh jangan, majikannya boleh, aku banyak isi hamba saya. Keluarkan semuanya di sini, aku memilih. Dikeluarkan berantuk hamba sayanya, diperiksa sidin, kadek denang dibuat tadi. Lalu ditakut di sidin, ada lagi yang lain di sidin? Oh yang majikannya ada, tapi kada layak dijual, orangnya penguliran banget. Makan guring demang gawiannya, kelihatan majikannya. Sekalinya uji sidin keluarkan, nah. Sekali dikeluarkan, iya nang dibuat tadi. Uji sidin ini anak laku karing, oh aja majikan yang ingin lawas mana menjual dah. Ada laku-laku, aku modal menukarinya nih 20 dirham. Hendak menjual rugi separuh, ada laku juga. Jika menghendak tukarnya 10 dirham, marah aku rugi 10 dirham. Oh jadi kada usah, berapa kamu aku bayar 20 dirham. Bawa boleh, sekali di jalan harum mau majikannya lagi nampak ikamnya nukar aku kada bakal membantu ikam. Demat ini mana kak? Aku tahu kamu pada wali. Sekali sampai ke rumah, pemerintah pulang. Oh ianya, ambilkan tempat wudhu kok, siapkan tempat sembahyang kok. Orang diperintahnya. Akhirnya ambil tempat wudhu, ambil air wudhu, sembahyang 2 rakaat, sujud terakhir, lawas. Didengarkan sidin pulang, kenapa nanti minta? Sekalinya, ya Allah ya Tuhanku, kenapa engkau bongkar rahasiaku ya Allah, sehingga ada hamba-Mu yang tahu kalau aku ini wali. Karena sudah ketahuan rahasiaku ya Allah, aku dah nak hidup lagi, ambillah aku. Seketika ada kedengaran suara meninggal dunia dalam keadaan sujud. Itu wali. Kadang mau dipuji, tapi orang memuji. Ada pulang katanya wali itu menutupi kewaliannya. Aduh dia berlucu, kadang-kadang mencarokin santai aja kan. Padahal wali itu yang nutupi kewaliannya. Kalau di zaman dulu Kiai Abu Nawas, Kiai Abu Nawas itu menutupi kewaliannya lucunya minta ampun. Raja kalah terus ke menang, aku dapat cerita di kawan beda kitabnya. Ya raja, pengawal, kau pergi ke sana. Kau Abu Nawas izin bergerak di rumahnya. Kejajakannya bantal 2 biji. Datanglah pengawal ke rumah Abu Nawas. Perintah raja bergerak. Uja Abu Nawas dengan senang hati ambilkan di bantal. Ayo aja si dia bergerak gitu. Tapi hadanya aku masa perang panjang dulu. Untuk apa? Kan raja menyuruh ikam bergerak. Ada dia juga untuk kami. Awas kan tak kami di sini. Ada orang bergerak tak kami. Lucu tapi betul. Jangan menambahi, kadang perintah sauting juga kok 2-4-5 macam. Padahal kan perintah berhira, kok kami pulang beliwat juga. Lucu orangnya tapi bujur. Makanya kalau orang soleh memujinya itu tanda wali. Nang kedua, kita kada boleh ingkar. Karena wali itu kadang-kadang menurut kita kada masuk akal. Kayak Khalil itu, kayak Khalil Madura. Ada orang nelayan mencari ikan kada berita ulih, maka bini penyarikan ikan jenang bini mau berita ulih payah guling di rumah. Tulak kakek Khalil minta amalan supaya pendapatan mencari ikan. Kata kakek Khalil, siap pangeran binimu. Dalam cerita guru itu ngarannya Selamat. Aku minta maaf mengadang sama di belakang. Ditulis kakek Khalil ngaran orang minta amalan, sekalinya dinulis ngaran Selamat disampan tuh. Sekalinya pergi ke laut, pendapatan rezekinya murah, sugih. Kan kayaknya leneh itu. Tapi kita kada boleh ingkar. Kiai Khalil itu suah terlambat sembahyang dengan Kiai Nawi Banten karena asik bicara ilmu. Ujian sidin jam berapa sudah? Ujian Kiai Nawi Banten jam 3 lebih 3 menit bahayai. Walah disini amun kita sembahyang di sini kada terkejar waktunya, kada terkejar. Amun kayak itu di sini kita sembahyang ke Makkah aja, pegangan tangan, pejamkan mata, buka sampai ke Makkah. Nah, itu kan kurang-kurang ingkar itu.
masa begitu buka sampai ke mata. Nah, ini gawi wali, dia boleh dicela, dia boleh niru. Kalau baik subuh ini kesiangan bangun, dijaman tangan oleh bini, ayo manja kita diikut tangan aja, pejamkan mata, dijamin kegulingan doang. Apalagi itu ujian ini, itu gawi wali. Gawi kita kata kawan, apalagi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diceritakan dalam menakibnya, beliau sedang mengadakan pengajian, ada orang yang hadir sakit parut, hendak buang air besar. Gelisah, disebutnya nama Tuan Syekh. Sebenarnya Tuan Syekh itu kelihatan sidin turun mendekati sidin yang sakit parut tadi. Tapi ada yang menggantikan sidin percis sama orang sidin. Wajahnya sama, penampilan sama, suaranya sama. Pada Tuan Syekh berjalan menuju orang sakit parut, jamaah ada yang melihatnya. Ditutupkan beliau sesuatu ke badan orang sakit parut. Seketika terpindah tempat pas di pinggir sungai, ada pulang betang dalam pas saya bilang situ, menempatkan sesuatu barangnya, ada pohon andak dendi, barangnya di pohon bersangkut, sudah buang air besar berbasuh sekalinya. Seketika sampai pulang di majelis, Tuan Syekh masih meneruskan pengajian, masih ada terasa basah bekas berbasuh tuh, cari barang hilang. Seminggu kemudian melanjutkan perjalanan berhari-hari dari tempat pengajian, sekalinya tetamu dengan sungai yang percis dalam kejadian kemarin. Lalu dicari sidin, barang yang tertinggal, ternyata ada pohon kayu, diperiksa, ada barang tertinggal. Itu kan kalau tidak percaya dengan keramah bisa ingkar, maka kita tidak boleh ingkar dengan kewaliannya. Memang menurut kita tuh kada pas, tapi sebenarnya iya, apa amalan sidin? Nah, amalan Tuan Syekh ini dalam menakibnya, setiap napas sidin tidak lepas zikrullah. Beliau selalu ingat kepada Allah. Makanya sidin itu termasuk wali nang sugih serba mewah di zaman sidin. Menurut cerita cucu beliau, oleh Habib Nizar menceritakan, dapat cerita dari cucu beliau, Tuan Syekh ini orangnya termasuk wali nang sugih. Makanya sugihnya beliau pernah dinaiki maling rumahnya. Sekitar jam 12 maling naik, kada tahu pang maling. Kalau rumah tuan buruk dikiranya orang sugih biasa. Sekali hendak pergi cari, ada orang ngantuk lawang. Begitu ngantuk lawang, rupanya ada tamu orang dua. Jam maling siapa? Bertamu tengah malam nih. Lalu maling bersungkup di bawah meja. Bersungkup di bawah meja, didengarkan din siapa tamu nih, ternyata dua wali. Rupanya malam itu ada wali abdal meninggal dunia. Kalau wali abdal meninggal dunia langsung diganti. Pada masanya tuh datang kepada Tuan Syekh mengkabarkan kawan kita dari kalangan wali abdal meninggal dunia. Pada malam ini tolong carikan ganti siapa yang diangkat jadi wali. Oh ya Tuan Syekh, kada payah kita mencari, langsung kita angkat jadi wali. Nang kesokok di bawah meja nih. Saya juga paksa bundung kulit keluar, naik jadi maling, keluar jadi wali. Itu kan nyelan nih, sugih sidin. Tapi orang soleh sugih laisat minat dunia. Itu kada terhitung dunia ya, kada termasuk dunia. Kenapa? Karena hati sidin itu hanya bersama Allah. Di zaman dulu ada Ki Hamid Pasuruan, sugih sidin. Suatu saat ada orang yang protes, kenapa Tuan Guru sugih? Rumahnya banyak, mobilnya mewah, nyaman banget. Itu kan kubur dunia tuh. Di bawah kiai, udah kiai kan 4 mobil kok. Naik mobil mewah tapi diberi tugas. Apa tugasnya? Disuruh kiai mengikuti cawan sidin. Cawan tapi si benyo. Nah kayak ini nah. Jadi kamu duduklah di mobil kok, jaga akan benyo nih, jangan terbalik. Maka jalan dua untuk unggah. Kayak apa? Lubang banyak. Disuruh menjaga akan benyo sepanjangan. Aku naik juga benyo. Berjam-jam pakai mobil keliling. Panas sidin jaga benyo di jangan terbalik. Aduh ini miti kiri kanan. Nang kayak aku dilalui itu indahnya kada tahu.
Ayah para samubi ada tahu, ada tahu banyu di mana. Sudah sampai ke tempat, ditakoni oleh dia itu, nyaman lagi naik di mobil kok. Oh dia sipir, kayak anak nyaman, mau sibuk mengikuti banyu ini. Ada semitih lagi. Itu tuh aku di sini. Aku hatiku sibuk bersama Allah. Walaupun mobil mewah, aku tetap bersama Allah. Di mana nikmatnya? Makanya orang alim itu sugih laisat minat dunia. Itu kadang masuk daripada dunia. Sidin selalu berzikir kepada Allah. Pegang ayat Al-Quran. Fazkuruni azkurkum. Kata Allah, ingatlah olehmu, aku pasti ingat kepada kamu. Makanya para wali itu tidak bercakap kecuali Allah sudah menyiapkan cakapnya itu. Makanya apabila wali berdoa kabul, yang kabulkan Allah ta'imbai dengan kun fayakun. Wali itu kalau berdoa serentak dengan firman Allah kun fayakun, maka amalannya selalu zikrullah. Berzikir itu katanya pengkilat hati. Hati ini bisa berkarat. Kata Nabi, hati itu berkarat kama tasdaul hadid, seperti berkaratnya wasi. Lalu sahabat bertanya, wa ma jila'uha ya Rasulullah, apa pengkilat karat? Ternyata zikrullah. Ulama sudah mencoba sebaik-baik mungkin. Ternyata yang bisa mengkilatkan hati, menghilangkan penyakit hati adalah zikrullah. Kalau yang lain, bacaan Al-Quran, bacaan istighfar, bacaan selawat, itu katanya ibarat sabun membersihkan karat. Hilang, tapi kada sehilang batu asahan. Tapi kalau zikir ini kayak batu asahan, makanya menghilangkan penyakit hati adalah zikrullah. Sehingga hati hidup. Kalau sudah hidup pasti ada santuman. Kalau hati ini selalu menyantrum untuk berbuat kebaikan, berarti hati hidup. Kenapa lampu ini hidup? Karena ada santruman. Namun santrumannya dia ada mati, karena kan hampir ada lagi santrumannya habis mati. Begitulah hati yang hidup itu ada santruman. Apabila kita ada kegiatan macam ini, tersantrum hati hendak hadir, wiritan mingguan, tersantrum hati hendak hadir, itu tandanya hati hidup, adalah orang yang mengamalkan zikrullah. Maka Tuan Syekh, apabila ada orang hendak minta amalan, pasti dikasih zikrullah. Saya begitu juga dengan Ustaz Abdullah Dahlan. Ayah itu memperhatikan saya. Ustaz Abdullah Dahlan ini almarhumlah, kalau ibadah sembahyang mesti menandap tangan ke dada sebelah kiri. Rupanya saya menandap ke situ juga. Saya mengambil sebelah kanan dari ayah. Ayah jadi imam kalau Masjid Agung kalau asar dengan zuhur. Ustaz Abra itu dekat dengan saya selalu. Sekalinya sidin memperhatikan sama ibadah salam dengan naruh tangan ke sini. Jadi saya dipanggil ayah ke rumah. Kata ayah, apa yang kau amalkan? Mengangkat tangan ke dada sebelah kiri. Saya bilang alam nasrah ya, yang ngasih ini Banjar Maridan Sidin, tapi saya ngambil dengan kawan. Aku ya ayah sudah menanya dengan sahabat Abdullah Dahlan, apa yang dibaca Sidin berandak tangan di sebelah sini. Sidin kada menjawab. Nah, sekarang di Sidin kita ke rumah Din. Nah, nanti kau di Sidin bertanya apa amalannya nang berandak tangan di sini. Kau minta ijazah sekaligus izin mengijazahkan kepada orang lain. Kini dia ayah aku mengambil nikam, pulang kendaraan berdua. Lah, jadi begitu sampai ayah masuk ke dapur sama mami itu kan adik Sidin. Sidin bercakap di belakang, saya dengan beliau berdua. Nah, rupanya Sidin mengamalkan sabbihis marab bikal a'la sampai sanur qadri'u kapala tansa, diputar tangan 3 kali. Illa masya Allah, selesai. Cuman sebelum itu ujar Sidin, saya dapat amalan ini dari Syekh Yasin Al-Padani Mekah yang terkenal wali pada kurunnya. Cuman Sidin sebelum saya mengambil ini, saya ditalkinkan zikir oleh beliau. Maka Sidin ikut dengan saya zikir. Sudah ditalkinkan zikir 3 kali, baru dikasih beliau ijazah nang sabbihis tadi. Rupanya Nabi begitu. Sahabat Ali minta amalan kepada Nabi adalah zikrullah. Ternyata zikir ini adalah yang paling cepat menghilangkan kotoran hati. Sikit lagi, nang kedua, apa amalannya? Ittihadul qaul wal fi'l.
Tuan Sirni bersatu cakap dengan perbuatan. Cakap dengan perbuatannya sama, seirama. Kita nih kalau cuma bercakap perbuatan meleset kan dipakai orang. Ada saja jauh lah, tukang jual obat lah. Tukang jual obat panau. Awak ke panau. Di Bulu, mendua kilan. Duduk di pinggir jalan. Obat panau manjur. Obat panau manjur. Awak ke panau. Kata orang kalau obat panau sempian manjur, kenapa sempian bepanau? Apa jawabnya? Contoh barang. Mana bisa lah. Hanya manjur itu bepanau. Begitulah Tuan Sekto cakap dengan perbuatan ikut Rasulullah. Terakhir, beliau husnul khuluq. Ternyata orang hebat itu mesti punya akhlak mulia. Maka itu kata Imam Junaidi rahimahullah, 4 macam amalan yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Pertama, al-halim, punya sifat penyayang, punya sifat lemah lembut, punya sifat pemaaf, punya sifat lapang dada. Kita ini alhamdulillah lah. Kalau awan orang lemah lembut, tapi ke dalam rumah agak kasar. Ada orang yang datang malam. Kalau menagur ini orang dulu lembutnya. Anda kemana mbak? Anda ke toko, hati-hati, hati-hati mbak. Menagur ini surat, kemana tuh? Anda ke KT, yang lawas ya. Kena layu kemana-mana tuh. Ya, ada orangnya malamnya tahu. Malam ini orang ramahnya ampun. Amun laki orang datang bertamu, lokas bulakan baju bakal inting ya. Jangan tamu, terus saya repot mbak. Nggak ada repot kok begitu. Laki seorang 15 menit dia boleh begawi duduk ada kopi, ada kekeluar. Jangan laki ulahkan kopi, ulah seorang itu. Kita ini baik keluar. Amdulah ke pengantin pupuk 3 lapis. Masuk ke kamar pupuk beres. Malisit. Amdulah ke pengantin, mau parfum ke sebelah kak. Masuk kamar, bau minyak apa? Ada nang bau kancung, ada nang bau apikson. Malisit. Namun pula pengantin baju nang hanya diambil di lipatan. Kan mau pakai baju nang ada betapas. Masuk ke kamar maka seminggu ada betapas. Nang laki juga gue mau angkat tangan dari mandi bau cuka ketiak. Iya, anak masa kita. Ini baik keluar pada ke dalam. Nah, ulah rumah saya juga tirasnya bungasnya 4-5 macam catnya di dalam maka berkurang. Mungkin itu boleh ditiras saja sudah. Makanya kita malam ini perbaikilah diri kita masing-masing, lembut keluar, lembut ke dalam, baik keluar, baik ke dalam, agar kita diselamatkan Allah dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, yang keempat nanti saya sambung pada episode berikutnya. Saya cukup ini yang dapat saya sambung. Tadi kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.